Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, ARM HUM, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami, yang mana kelompok kami ini akan mempresentasikan materi tentang teks akademik dan teks non-akademik. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dan Dafatur Rizky sebagai moderator dan pemateri. Dan selanjutnya ada Cinta Destri Antika sebagai pemateri. Selanjutnya ada Asifa Amelia sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Aulia Suci Ramadhani sebagai pemateri. Nah, kelompok kami ini akan membahas materi tentang teks akademik dan teks non-akademik. Nah, yang pertama, apa itu teks akademik? Teks akademik adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan tertentu secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Teks akademik juga sering disebut juga sebagai teks ilmiah. Nah, selanjutnya ada teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya tulis yang tidak didasarkan pada penalaran ilmiah dan kenyataan, tetapi bisa disajikan dengan metode yang tepat. Adapun konteks dari teks akademik, yaitu teks akademik pada beberapa jenis bisa berupa ulasan, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Teks akademik sifatnya ilmiah, berupa pengetahuan dan teoritis tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik disebut juga dengan teks ilmiah yang berbeda dengan teks non-akademik. Terdapat berbagai penanda-penanda tertentu yang membedakan dari keduanya. Apa sih perbedaan dari teks akademik dan teks non-akademik? Sumber akademik dan non-akademik adalah dua jenis sumber yang memiliki perbedaan yang sangat penting. Pada umumnya, sumber akademik diproduksi oleh para peneliti dan para akademisi. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk menyebarkan temuan dan hasil penelitian mereka kepada para pakar dan akademisi lainnya. Sumber ini biasanya sangat sering ditemui dalam jurnal ilmiah, makalah konferensi, atau buku akademik dan memiliki proses review oleh para pakar untuk menjaga kualitas dan keandalannya. Struktur teks akademik. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu menyajikan terbelakang penelitian, tujuan penelitian, dan pernyataan penelitian. Yang kedua yaitu ada gaya penulisan. Biasanya teks akademik menggunakan bahasa formal, jelas, dan objektif. Yang ketiga yaitu ada kriteria ilmiah. Yang pertama ada relevansi, yaitu setiap bagian harus relevan dengan topik tujuan penelitian. Yang kedua yaitu ada keaslian, menyajikan ide dan temuan baru yang berkontribusi dengan bidang studi. Yang ketiga yaitu ada argumentasi yang kuat, yaitu menggunakan bukti yang solid untuk mendukung argumen dan klaim. Yang keempat yaitu ada referensi dan sitasi, yaitu menggunakan sistem sitasi yang sesuai untuk memberikan kredit kepada sumber yang digunakan dan mencantumkan daftar pustaka di akhir teks. Yang kelima yaitu ada visualisasi data, yaitu menggunakan tabel, grafik, dan gambar untuk menyajikan data secara efektif dan mendukung narasi teks. Yang keenam yaitu ada etika penelitian, yaitu mematuhi prinsip-prinsip dalam penelitian, termasuk pengakuan terhadap orang lain, menghindari plagiat. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Untuk teks akademik, yang pertama yaitu bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya tegas dan dapat dimengerti. Dan yang keempat, bersifat efektif. Yang kelima, isinya memberitahu berbagai informasi. Untuk teks non-akademik, yang pertama yaitu bersifat untuk mengajak. Dan kedua, bersifat subjektif. Ketiga, tidak ada bantuan bukti. Dan keempat, pemilihan bahasa yang berbeda tergantung pada konteks pembaca yang dituju. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat teks akademik. Yang pertama yaitu pilih topik. Pilih topik yang sesuai dengan bidang ilmu atau permasalahan yang ingin dibahas.
Pastikan topik tersebut relevan dan memiliki cukup referensi untuk mendukung penulisan. Yang kedua yaitu kumpulkan referensi. Cari sumber informasi yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku, atau laporan penelitian. Pastikan untuk menggunakan referensi yang relevan, valid, dan update. Yang ketiga yaitu buat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini dijadikan sebagai panduan. Yang keempat yaitu tulis dengan gaya formal. Gunakan bahasa formal dan hindari penggunaan bahasa sehari-hari. Teks akademik harus objektif, jelas, dan tepat dalam penggunaan istilah. Hindari opini pribadi yang tidak didukung oleh data atau bukti ilmiah. Yang kelima yaitu gunakan data dan argumen yang kuat. Setiap argumen atau pernyataan yang dibuat harus didukung oleh fakta, data, atau teori yang berasal dari sumber terpercaya. Yang keenam yaitu sertakan kutipan dan referensi. Pastikan setiap ide yang diambil dari sumber lain dikutip dengan benar sesuai dengan format kutipan yang digunakan. Dan buat daftar pustaka di akhir teks. Yang ketujuh, revisi dan edit. Setelah selesai menulis, baca ulang dan perbaiki teks untuk memastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, atau logika. Pastikan tulisan konsisten, koheren, dan alurnya jelas. Jadi kesimpulannya yaitu, teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil pengujian, dan hasil pengamatan. Teks akademik sifatnya yaitu ilmiah, berupa pengetahuan, dan juga teoritis. Sedangkan teks non-akademik juga bisa dikatakan sebagai karya tulis yang tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah dari semua jenis karya non-ilmiah yang telah menyajikan fakta maupun pribadi, namun bisa disajikan dengan metode-metode yang baik dan benar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.